Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada presentasi kali ini yang bermaterikan tentang keterampilan berbicara dalam bentuk menyiar yang diampu oleh Ibu dosen Dr. Anda Ermawati Arif, MPD, di dalam mata kuliah keterampilan berbicara. Sebelumnya, perkenalkan saya Juliana Koto dengan NIM 22016185 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Materi yang akan saya bawakan hari ini ada bahasa penyiar, langkah-langkah menyiar, tujuan menyiar, praktik menyiar, kesimpulan, dan penutup. Baiklah, kita masuk pada materi yang pertama, yaitu bahasa penyiar. Apabila dikaitkan dengan penggunaan bahasa, maka bahasa yang digunakan oleh penyiar radio tentu saja tergantung pada sifat acara yang diasuhnya. Dalam mengantarkan acara musik, penyiar harus membawakan suasana yang rileks. Hal ini dimaksudkan untuk memancing dan menggiring pendengar agar tidak terbawa dalam suasana yang formal. Dengan kondisi ini, kontak penyiar dan pendengarnya menjadi akrab dan lebih bersahabat. Tindak tutur pada ragam informal biasanya penggunaan bahasanya lebih santai, lebih akrab, adanya campuran dengan bahasa daerah yang lebih dominan dalam komunikasi, dan penggunaan bahasa saat interaksi itu tidak terlalu menuntut kesantunan bahasa yang berlebihan. Apabila jika penutur dan petuturnya berada dalam satu tingkatan yang sama, baik sama usia, baik sama tingkatan dalam keluarga, tingkat ekonomi, maupun tingkat jabatannya. Selain itu, pelanggaran terhadap kesantunan bahasa yang digunakan bukan berarti pelanggaran terhadap norma sosial yang berlaku. Hal ini dilatar belakangi oleh tingkat keakraban dalam interaksi yang sedang berlangsung. Dalam bahasa penyiar radio, ragam bahasa informal sering dilakukan. Hal ini sengaja dilakukan agar lebih terasa akrab dan dekat dengan pendengarnya. Selain itu, acara lebih bersahabat dan terkesan santai. Sebagai salah satu hiburan, penggunaan bahasa informal dalam siaran tertentu sangat membantu terhadap eksistensi sebuah acara, bahkan stasiun radio. Materi yang kedua adalah langkah-langkah dalam menyiar. Langkah-langkah yang harus dipersiapkan sebelum menyiar atau membaca berita adalah yang pertama, intonasi. Intonasi merupakan lagu kalimat. Membaca teks berita memerlukan ketepatan dan juga kecermatan pada setiap kata dan kalimatnya. Pembaca harus bisa mengatur volume suara, memilih kata, atau memilih kalimat yang disuarakan dengan penekanan, keras, lemah, maupun lembut. Yang kedua adalah artikulasi. Artikulasi merupakan kejelasan dalam pelafalan atau pengungkapan kata-kata yang akan kita ucapkan. Apabila artikulasi tidak jelas, maka kita akan terkesan seperti sedang berbicara sambil berkumur-kumur. Kesalahan artikulasi menjadi fatal apabila pendengar mengalami pergeseran makna dari apa yang dimaksudkan oleh pembaca berita. Yang ketiga adalah penjedaan. Penjedaan merupakan kegiatan berhenti sejenak untuk mengatur napas saat membaca teks berita. Kegiatan berhenti sejenak atau pemberhentian ini tidak bisa dilakukan di sembarang tempat atau bagian kalimat. Ada beberapa bagian kalimat yang tidak dapat dilakukan penjedaan. Yang keempat adalah sikap dan gestur. Membaca teks berita tidak hanya membahas tentang cara pembacaan atau cara membacakan teks berita, tetapi juga bagaimana sikap tubuh atau gestur pada saat membacakan teks berita tersebut. Pembaca berita harus duduk dengan tegak dan pandangannya fokus ke depan. Sesekali menunduk diperbolehkan untuk melihat teks berita, tetapi tidak boleh terlalu lama. Waktu yang diberikan hanya sekitar 3 detik saja. Yang kelima adalah volume suara. Volume merupakan tingkat kekuatan dan kenyaringan suara saat mengucapkan kata-kata. Volume suara juga harus diperhatikan keras lemahnya,
serta kenyaringan suara dapat diukur oleh pembaca berita. Yang keenam adalah tatapan mata. Tatapan mata yang netral dan fokus juga diperlukan agar kita terlihat percaya diri. Memutar mata, melirik, dan gerakan mata lainnya seperti kebingungan selama membaca berita bisa menunjukkan unsur ketidakpercayaan diri. Yang ketujuh adalah memahami isi berita. Seseorang membaca berita harus memahami isi dari teks berita dengan baik dan menyeluruh. Sebelum proses membacakan berita, sebaiknya pembaca harus sudah mempelajari teks berita tersebut dengan baik. Yang kedelapan adalah sesuai konteks. Sesuaikan gaya pembacaan berita dengan konteks atau tema yang akan dibacakan. Apabila berita tersebut merupakan berita yang formal, berarti kita juga harus menggunakan gaya bahasa yang formal. Namun, jika acara tersebut terkesan santai, kita juga tidak boleh terlalu kaku dalam membawakan berita tersebut dan jangan menggunakan bahasa yang baku. Yang terakhir adalah tatapan tetap tenang saat terjadi kesalahan teknik. Kesalahan teknis bisa saja terjadi pada saat melakukan pembacaan berita. Menjaga sikap tetap tenang dan mampu mengalihkan perhatian dengan tetap stabil merupakan kemampuan yang juga tidak kalah pentingnya dalam menyiarkan berita. Materi yang ketiga adalah tujuan menyiar. Apa sih tujuan dari seseorang mempelajari keterampilan menyiar ini? Belajar menyiar itu memiliki banyak tujuan dan manfaat, terutama dalam konteks penyiaran berita. Yang pertama adalah menyampaikan informasi dengan jelas. Tujuan utama dari belajar menyiar adalah untuk menyampaikan informasi dengan jelas dan mudah dipahami oleh pendengar atau penonton. Dengan keterampilan yang baik, Anda dapat mengkomunikasikan pesan secara efektif dan memastikan bahwa informasi yang disampaikan dapat dimengerti dengan baik oleh audiens. Yang kedua adalah meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan diri. Dalam belajar menyiar, Anda dapat membangun kredibilitas sebagai penyiar berita yang dapat diandalkan. Kemampuan untuk menyampaikan berita dengan baik, objektif, dan akurat akan membantu membangun kepercayaan pendengar atau penonton terhadap Anda sebagai sumber informasi yang terpercaya. Yang ketiga adalah mengembangkan keterampilan komunikasi. Belajar menyiar juga membantu mengembangkan keterampilan komunikasi secara keseluruhannya. Keterampilan berbicara, artikulasi, intonasi suara, dan kejelasan pesan menjadi lebih baik melalui berbagai latihan dan pengalaman. Keterampilan ini akan berguna jika tidak hanya dalam penyiaran berita, tetapi juga dalam situasi komunikasi lainnya dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat adalah menyampaikan emosi dan pesan dengan tepat. Seseorang penyiar berita yang terlatih dapat menyampaikan emosi dan pesan dengan tepat sesuai dengan konten berita yang disampaikan. Ini membantu menciptakan keterhubungan dengan pendengar atau penonton dan mempengaruhi emosi mereka. Yang terakhir adalah mempengaruhi opini dan kesadaran. Seseorang penyiar berita memiliki kemampuan untuk mempengaruhi opini dan kesadaran publik. Melalui cara menyampaikan berita yang efektif, dengan menggunakan keterampilan yang tepat, seorang penyiar dapat membantu membentuk opini, menyebarkan kesadaran tentang isu-isu penting, dan mendorong perubahan positif dalam masyarakat. Yang terakhir adalah praktik dalam membaca berita. Praktik dalam membaca berita adalah cara membaca dan memahami berita secara efektif dan efisien. Dalam praktik baca berita, seseorang tidak hanya membaca berita untuk sekedar mengetahui apa yang terjadi, namun memperoleh pemahaman yang lebih tentang topik tersebut.
Praktik baca berita melibatkan beberapa teknik seperti membaca dengan cepat, memahami konteks berita, dan mengekstrak informasi penting, serta mengenali unsur-unsur jurnalistik seperti headline, lead, dan body text. Baiklah, kita masuk pada tahap akhir dari presentasi saya, yaitu kesimpulannya, yang dimana penyiaran merupakan proses komunikasi suatu titik ke audiens, yaitu suatu proses pengiriman informasi atau isi pesan dari seseorang atau produser kepada masyarakat melalui proses pemancaran gelombang elektromagnetik atau gelombang yang lebih tinggi. Proses ini dapat berupa seperti siaran radio ataupun televisi. Baiklah, tahap akhirnya sudah selesai dan apabila ada kekurangan ataupun kesalahan saya dalam menyampaikan materi, saya mohon maaf dan saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.